Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan bidang studi Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang materi teks cerita sejarah. Peserta didik disilakan untuk menikmati cerita sejarah atau novel sejarah. Novel sejarah atau teks cerita sejarah dapat diartikan sebagai teks yang menjelaskan atau menceritakan fakta kejadian masa lalu dan menjadi asal muasal terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Novel sejarah sebagai rekonstruksi novel atau novel ulang dapat dilakukan dengan 3 perlakuan. Yang pertama, rekonstruksi pribadi. Perlakuan rekonstruksi pribadi akan menghasilkan novel yang memuat kejadian dengan penulis terlibat secara langsung dalam cerita tersebut. Yang kedua, rekonstruksi faktual atau informasional. Novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, yang sifatnya menginformasikan kepada khalayak. Yang ketiga, rekonstruksi imajinatif, yaitu novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan secara lebih rinci oleh penulis. Struktur novel sejarah dalam bentuk rekonstruksi imajinatif memunculkan alur atau plot. Yang pertama, exposition atau orientasi. Pada bagian ini memberikan perkenalan latar cerita, latar waktu, latar tempat, latar peristiwa, serta memperkenalkan para tokoh, menata adegan tokoh, dan hubungan antar tokoh. Pada bagian 2, yaitu pengungkapan peristiwa. Peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, kesukaran-kesukaran bagi para tokoh akan disimpan pada bagian pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, reaching action atau menuju konflik, yaitu bertambahnya kesukaran-kesukaran yang dialami oleh tokoh. Yang keempat, turning point atau puncak konflik. Orang pada umumnya mengatakan bahwa bagian ini adalah bagian klimaks, yaitu bagian cerita yang menentukan perubahan nasib beberapa tokoh. Yang kelima, resolusi atau evaluasi, sering juga disebut sebagai penyelesaian. Pada bagian ini berisi nasib akhir yang dialami oleh tokoh utama, apakah happy ending atau sad ending. Dan yang keenam, bagian ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang disebut dengan koda atau penutup. Perlu diketahui bahwa tidak semua teks sejarah atau novel sejarah mengandung koda. Ada 5 perbedaan antara novel sejarah dengan teks sejarah. Yang pertama, teks sejarah menunjukkan pada hal-hal yang benar-benar terjadi, sedangkan novel sejarah bersumber pada rekaan. Yang kedua, teks sejarah tidak dapat ditambah-tambah atau direka-reka oleh pengarangnya, sedangkan novel sejarah, novelis bebas berimajinasi tentang apa, siapa, di mana, dan kapan hal-hal yang terjadi dalam novel tersebut. Yang ketiga, teks sejarah akan menunjukkan rekonstruksi antar fakta. Paling sedikit, ada hubungan topografis atau kronologisnya. Sedangkan dalam novel sejarah, perekayasaan pengarang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi yang ada relevansinya dengan situasi sejarah. Yang keempat, teks sejarah sangat terikat pada fakta.
Sedangkan novel sejarah tidak terikat pada fakta-fakta, tidak diperlukan bukti, tidak diperlukan berkas ataupun saksi. Dan yang kelima, teks sejarah memberikan ciri pelaku-pelaku, hubungan antar mereka, kondisi dan situasi hidup, serta masyarakat harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan pada novel sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antar mereka, kondisi dan situasi hidup, serta masyarakatnya adalah hasil imajinasi. Berbicara tentang teks, tentu tidak akan terlepas dari unsur kebahasaan yang harus kita perhatikan. Analisis unsur kebahasaan novel sejarah yang pertama, kalimatnya bermakna lampau, yaitu menggunakan kalimat-kalimat yang sudah terjadi. Yang kedua, menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang sangat tampak actionnya. Yang keempat, menggunakan kalimat tidak langsung. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang tidak tampak actionnya secara nyata. Dan yang keenam, menggunakan dialog, serta ketujuh, menggunakan kata sifat atau adjektiva. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah, yang pertama adalah nilai moral, yang kedua nilai budaya, yang ketiga nilai sosial, dan yang keempat nilai agama. Hal ini perlu pemaparan secara jelas atau secara rinci pada penggalan-penggalan cerita akan dapat menunjukkan letak-letak nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai agama. Yang dapat kita simpulkan dari materi novel sejarah yaitu bahwa novel sejarah termasuk rekon imajinatif. Alasan yang menunjukkan simpulan seperti begitu adalah bahwa novel sejarah berdasarkan fakta-fakta yang dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain. Fakta tersebut tidak muncul dalam fakta sejarah. Contohnya, kegemaran, emosi, atau tentang keluarga.